بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian pembahasan aqidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu aqidahnya para salafus salih dan juga para ashabil hadis. Aqidahnya generasi awal kita, yaitu Rasulullah, para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayahnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa bisa memahami ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan pada uswah kita, qudwah kita semuanya, kecintaan kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para ulama penerus perjuangan beliau sampai kepada kita selaku umatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak kita merasakan, meminum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadma ba'dahu abada, tidak akan seorang itu kehausan selama-lamanya setelah meminum. Masya Allah, sampai dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita sekarang adalah berkenaan tentang keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, berkenaan tentang orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan, secara sengaja, hal yukaffar, apakah dia dikafirkan atau tidak. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darini amin, mengatakan, wa ikhtalafa ahlul hadith fi tarkil muslimi salat al-fardhi muta'ammidan. Ahlul hadith, para ahli hadith, para ahli sunnah, itu mereka berbeda pendapat tentang seorang muslim yang meninggalkan salat fardu secara sengaja. Sengaja. Berarti kalau secara sengaja ini yang tanpa uzur tadi kan. Fakafarahu bidzalika Ahmad bin Hanbal wa jama'atun min ulama'i salafi rahimahumullahu ta'ala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dan juga jama'atun min ulama'i salaf, yaitu sejumlah ulama salaf, ya, rahimahullahu ta'ala, itu mengkafirkan. Jadi Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga para ulama salaf, sekelompok ulama salaf mengkafirkan. Kemudian selanjutnya, wa akhrajuhu bihi minal Islam, dan bahkan mereka menganggapnya telah keluar dari Islam. Ini sebagian salaf berarti memiliki keyakinan bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu keluar dari Islam. Lil khabar sahih, berdasarkan khabar yang sahih, bainal abdi wasyirki tarkus shalah, berdasarkan khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara seorang hamba dan kesyirikan itu meninggalkan salat. Faman taraka as-salata faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Hadis riwayat Muslim sahih. Wa dhahaba Syafi'i wa ashabuhu wa jama'atun min ulama'i salaf rahimahumullah ta'ala ila annahu la yukaffar. Dan madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i
Dan juga para pengikutnya Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok dari ulama salaf rahimahumullahu taala ila annahu la yukaffar, mengatakan bahwasanya, berpendapat bahwasanya mereka atau seseorang yang meninggalkan salat secara sengaja itu la yukaffar, tidak dikafirkan. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i dan para pengikutnya serta sekelompok dari kalangan salaf. Ya, sebagian salaf menganggap bahwasanya tidak sampai dikafirkan. Tapi ada syaratnya. Madama mu'taqidan liwujubiha, selama dia meyakini wajibnya. Jadi namun seorang muslim, kalau seorang muslim dia karena terbawa hawa nafsunya, malas untuk melaksanakan sholat, sengaja meninggalkan sholat, menurut Syafi'i dan juga sekelompok ulama salaf itu tidak sampai dikafirkan selama orang tersebut masih yakin kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya, wa inna ma yastawjibul qatla kafir, mengkonsekuensikan hukuman baginya itu dibunuh menurut Imam Syafi'i. Oleh siapa? Pemerintah, ya, bukan oleh kita. Ya, oleh pemerintah. Kama yastaujibuhul murtaddu 'anil Islam, sebagaimana kalau orang murtad itu hukumannya adalah dipancung, dibunuh oleh pemerintah. Itu hukum Islam begitu, Pak. Sehingga orang enggak ada yang berani, Pak, untuk murtad. Kalau hukum Islam ditegakkan atau di apa? Ya ditegakkan. Kalau sekarang na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari riddah, dari keluar dari agama Islam, na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Semoga Allah istiqomahkan di atas Islam hingga akhir hayat dan sunnah. Orang seperti bermudahan gitu untuk murtad begitu saja tanpa ada hukuman apapun. Kalau di Malaysia saja, Pak, itu orang murtad itu langsung dihukum. Apalagi di Saudi. Malaysia itu sudah langsung. Karena di mereka itu nggak ada yang berani murtad. Di negeri jiran tetangga kita, itu saya sempat ke sana, saya ngobrol banyak dengan mereka. Itu katanya di kami, Ustaz, katanya tidak ada yang berani untuk murtad. Ya, yang ada justru orang-orang non-muslim masuk Islam. Karena sudah menjadi aturan negara, nggak boleh orang muslim yang sudah ber-KTP kan Malaysia itu murtad, nggak boleh. Kalau murtad wayahna dihukum, gitu kan? Sehingga nggak ada yang berani murtad. Nah, ini dampak daripada ketegasan hukum akan masalah riddah, sehingga berdampak orang nggak bermudah-mudahan untuk murtad. Nah, karena apa? Kalau sudah murtad, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Ya, dia akan selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, orang yang meninggalkan salat secara sengaja, kata Imam Syafi'i, para pengikutnya dan sekelompok ulama salaf, itu dianggap tidak sampai kafir. Cuman kalau ditegakkan hukum Islam di pemerintahannya, maka yastawjibul qatla, maka mengkonsekuensikan dihukum pancung oleh pemerintah. Sebagaimana orang kalau murtad dihukum pancung, begitu. Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa ta'awwalul khabar, dan mereka menafsirkan tentang khabar, man taraka salata jahidan laha, siapa yang meninggalkan salat jahidan laha, karena menolak hukum wajib. Waalaikumsalam. Ya, jadi mereka menganggap kalau yang dianggap kafir itu kalau mereka menolak wajibnya, atau kalau dia yang meninggalkan salat tersebut itu nolak wajib. Kita harus salat 5 waktu itu wajib misalkan. Nah, ini yang cocok. Assalamualaikum. Yang seperti ini yang dikafirkan, Pak. Nauzubillah. Kalau ini mas sepakat, Pak, semua ulama, Bapak Ibu sekalian, nyebatkan bahwasanya salat 5 waktu teh henteu wajib gitu. Sepakat para ulama, Pak, aya anu berbeda. Tidak ada yang berbeda. Yang seperti ini dikafirkan oleh para ulama. Nauzubillahi min dzalik. Tujuannya apa kita mempelajari ini? Supaya tidak bermudahan dalam berkeyakinan. Harus ada ilmu.
Jangan asal meyakini sesuatu yang tidak jelas ilmunya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita punya keyakinan salat 5 waktu tetap wajib. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, kufur, kafir. Naudzubillahi min dzalik. Murtad dianggapnya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun menyebatkan salat 5 waktu itu wajib, wayahna. Cak Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kahiji keluar di Ahlus Sunnah, kedua keluar di Islam. Ya. Jadi meskipun seorang itu melakukan sholat, tapi meyakini sholat itu wajib, wayahna. Apalagi kermata sholat meyakini itu wajib. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu enggak sholat waktu di dunia. Ini jelas. Yang paling pertama disebutkan menyebabkan seseorang masuk ke neraka saqar adalah tidak salat. Bahkan di surah Maryam disebutkan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wa tabi'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala fakhalafa min ba'dihim, maka akan datang generasi setelah mereka yang adha'u as-salah, yakni menyepelekan salat, wa tabi'u asy-syahawat, mengikuti syahwat. Meninggalkan salat, mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka akan mendapati atau menemui ghayya. Apa itu ghayya? Sebagian tafsiran menyebutkan wadin fi nari jahannam. Satu lembah di neraka jahannam. Tempatnya siapa? Tempatnya para kuffar wal munafiqun. Tempatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. A'udzubillahi min dzalik. Jadi nuntut salat wayahna. Walaupun misalkan pendapat Imam Syafi'i dan sekelompok ulama salaf yang benar, mereka tidak sampai dikafirkan, tapi wayahna masuk ke neraka kalembahnya jahannam. A'udzubillahi min dzalik. Dan kalau tidak salat di hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, mereka akan dibangkitkan bersama dengan siapa? Bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun, ya, Umayyah bin Khalaf. Berarti dibangkitkan dengan para gempung-gempung kekafiran. Nauzubillah. Barang dibangkitkan itu. Serang Fir'aun, barang itu. Dan soalnya sejenis. Karena ada orang yang meninggalkan sholat gara-gara apa? Mementingkan apa? Jabatannya. Seperti Fir'aun. Kemudian Qarun dibangkitkan bareng dengan Qarun. Kenapa? Karena ada orang meninggalkan sholat lebih apa? Mementingkan hartanya. Ya kan? Ada orang yang sampai kerja luar biasa, pas bagian waktu sholat tinggalkan sholat. Ya kan? Lebih mementingkan apa yang berarti? Haman. Ada orang meninggalkan sholat karena mementingkan kecerdasan. Haman pintar, arsitek. Ada Umayyah bin Khalaf. Orang meninggalkan salat karena mementingkan perdagangannya. Umayyah bin Khalaf tukang dagang di masa dari jahiliyah Quraisy. Umayyah bin Khalaf. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu sekalian, salat bukan perkara ringan. Urusan sampai masuk ke ranah akidah tentang hukum wajib atau tidaknya dan bagaimana posisi orang yang meninggalkan. Berarti kan masuk ke ranah yang sesuatu yang pokok. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kata Imam Syafi'i memang tidak sampai kafir, cuman dihukum pancung. Kama akhbara subhanahu an Yusuf, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabari tentang Yusuf annahu qala. Bahwasanya ia berfirman, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Sungguh aku meninggalkan millah kaum yang tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan kepada akhirat itu mereka kafir. Yusuf. Walam yakun talabbasa bi kufrin fa faraqahu, walakin tarakahu jahidan lahu. Jadi di sini kekafiran yang terjadi di masa tersebut itu dikarenakan jahid, menolak dakwahnya Nabi Yusuf. Berarti makna taroka meninggalkan. Taroka yatrukus shalah, meninggalkan di sini itu maksudnya adalah dalam rangka menolak
wajibnya sholat. Ini kata mazhab Syafi'i, para pengikutnya dan juga siapa? Sebagian ulama salaf. Intinya adalah para ulama salaf terbagi menjadi dua kelompok dan keduanya memiliki hujah yang kuat, argumentasi yang kuat. Cek saware meninggalkan sholat dedek yakin eta wajib atau yakin tidak wajib, pokoknya meninggalkan sholat itu kafir. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal, para pengikutnya dan juga sebagian ulama salaf. Sebagian ulama salaf yang lainnya seperti Syafi'i dan yang lainnya menganggap bahwasanya tidak sampai kafir, cuman hukumannya dihukumkan oleh pemerintah. Pemerintahan yang sah ya, seperti itu. Jadi bukan perkara yang ringan. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, sebagai orang tua, hendaknya mengingatkan keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita untuk mengerjakan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, kata Allah. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, kata Allah. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Sing sabar gitu. Karena hese kamu budak ker bebadagna gitu, budak ker horealna, senang mainna, istri yang kadang suka melawan pada suami dan lain sebagainya, tetap wajib untuk mengingatkan mereka sholat. Itu tugas kita begitu. Diperintah oleh Allah, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis salat, untuk salat, wastabir 'alaiha, bukan wasbir, wastabir. Wastabir tak ayat tambah huruf to, wasbir dan sabarlah. Wastabir ayat tambah huruf to di tengahnya, menunjukkan harus ekstra sabar. Karena ziyadatul harfi fil kalimah fil bina, menambahkan huruf dalam bangunan kata itu berarti ziyadatul makna, berarti adanya pertambahan makna. Jadi nu biasana sabar dengan sakitu, wastabir mah sabar nanti kudu ekstra. Ini menunjukkan memang nyuruh keluarga untuk sholat itu nggak butuh sedikit kesabaran, memang butuhnya sabaran banyak sabarnya, dan terbukti so. Bapak Ibu tentu lebih berpengalaman dibandingkan saya, karena dari segi usia pun sudah senior gitu ya. Nyuruh anak untuk sholat tuh kayak gimana susahnya kan. Jangan sholat, mau nama zaman main HP, zaman segala macam, susah sekali. Ya, maka berbahagialah kalau misalkan keluarganya, anak-anaknya itu pada soleh-soleh, baik-baik melaksanakan sholat, tenang kita tenang. Ya, tapi kalau misalkan masih ada yang nggak mau sholat, aduh, perasaan kita bagaimana? Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dan keluarga untuk senantiasa mendirikan sholat, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku bagaimana menunaikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, dan Rabb kami wa taqabbal du'a, dan kabulkanlah doa. Nah ini doa Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim berdoa supaya apa? Keturunannya mendirikan salat. Berarti salat bukan perkara remeh, tapi perkara yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berfirman, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Kata Allah, ditegaskan, kami enggak minta rizki dari kalian. Gitu kan? Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rizki padamu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Karena banyak orang meninggalkan salat karena khawatir lamun misalkan ke dagang kapotong dagang, lamun ker di sawah kapotong di sawah, lamun ker naon kapotong di segala macam. Padahal cak Allah, kami nggak minta rezeki dari kalian, kami akan ngasih rezeki tong hariwang tong sir sholat wal ngurangan rezeki, justru malah nambahan rezeki. Orang yang punya kepedulian yang besar terhadap sholat, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Nggak ada istilah orang yang meninggal yang punya kepedulian yang besar ke sholat, hidup nabalangsak, nggak ada. Perhatikan saja mereka yang apa?
Yang perhatian ke sholat itu, masya Allah berkah. Waktunya berkah, hidupnya berkah, terus apalagi rezekinya berkah seperti itu. Bahkan orang yang rajin sholat, ya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang apa? Isbaghul wudu fil makarih, memperbagus wudu di masa-masa yang sulit. Masa sulit itu maksudnya lagi dingin kondisinya, tiris, tariris, misalkan seperti itu. Kemudian ya wasti'mal al-aqdam, menggunakan kaki. Untuk apa? Untuk berjalan ilal masajid, ke masjid-masjid seperti itu. Kemudian wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat setelah salat, artinya keterikatan hati, ingin salat lagi, seperti itu. Yang demikian itu adalah akan husnul khatimah meninggalnya. Orang yang seperti itu dijanjikan husnul khatimah kata Rasulullah alaihi wasallam. Ya, tapi orang malas ke masjid, malas, salat malas, mau husnul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau mau husnul khatimah, perhatikan salat dengan betul, berjamaah bagi laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan aksabul ibad makhluqatun lillahi ta'ala, yaitu aksab, usaha-usaha, kasab-kasabnya para hamba itu makhluk Allah Ta'ala, ya, makhluk Allah. Kasab kita adalah makhluk Allah, perbuatan kita juga makhluk Allah. Wa min qawli ahli sunnati wal jama'ati fi aksabil ibadi annaha makhluqatun lillahi ta'ala. Dan di antara pendapat, di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang masalah aksab, usaha-usaha manusia, usaha-usaha para hamba, annaha makhluqatun lillah, itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. La yamtaruna fihi wa la ya'udduna min ahli al-huda wa dinil haqqi man yunkiru hadzal qawla wa yanfi. Ya, orang-orang yang dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang berjalan di atas agama yang hak, itu sama sekali tidak memperhitungkan, tidak menganggap orang-orang yang mengingkari keyakinan ini. Ada sebagian yang meyakini Pak, yang namanya perbuatan teh tercipta begitu saja. Allah teh seakan-akan tidak tahu kalau manusia mau berbuat apa. Gitu. Ini adalah keyakinan sekte sesat Qadariyah. Gitu. Padahal Allah sudah tahu kita mau berbuat apa, mau berupaya apa, sudah tahu. Dan catatannya sudah ada. Kita mau milih perbuatan apa, sudah ada catatan. Dan semua perbuatan kita adalah bagaimana? Makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dengan iradah yang kita miliki memilih perbuatan itu. Kan diilhamkan ke Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan perbuatan-perbuatan fujur dan mengilhamkan perbuatan-perbuatan taqwa, ya, perbuatan-perbuatan baik. Nah, kita dengan iradah kita, dengan kemauan kita, dengan keinginan kita memilih perbuatan itu. Gitu. Kita yang melakukannya, karena kita yang melakukannya, kita yang dihukum kalau kita berbuat salah. Karena itu hasil apa? Iradah kita, keinginan kita melakukan itu. Tidak kemudian dipaksa ke Allah melakukan itu. Kita yang memilih. Allah ciptakan perbuatannya, kita yang memilih perbuatannya untuk melakukannya. Bisa dipahami? Nah itu. Jadi jangan sampai punya keyakinan seperti Jabariyah, Pak. Jabariyah teh menganggap bahwasanya hirup teh juga wayang. Hidup kita seperti wayang. Cenah dikiekeun Allah teh dalangna cenah. Sejak kapan Allah jadi dalang? Ya. Jadi kalau begitu kita teh kalau gerak teh dipaksa ke Allah gitu banyak. Nah, ini tidak tepat, enggak betul keyakinan seperti ini. Ini keyakinan Jabariyah. Ya kalau begitu Allah nggak adil dong, zalim betul. Orang dipaksa melakukan maksiat, tiba-tiba dia sebut ke neraka. Paham? Itu tidak adil berarti kan? Zalim berarti. Kita dipaksa melakukan maksiat. Nah ini paham sesat Jabariyah. Karena Ahlus Sunnah tadi pemahamannya Allah menciptakan perbuatan-perbuatan kita,
Allah ngasih iradah kepada kita, masyiah, kehendak, kita yang milih perbuatan itu untuk melakukan. Ketika kita melakukannya suatu kesalahan, ya kita nggak tobat, nggak apa segala macam, malah dihukum. Karena kita yang melakukan dan kita yang memilihnya perbuatan tersebut. Nah, itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai menjadikan maksiat kita itu berdalil dengan takdir. Kenapa kamu melacur? Ini takdir Allah. Betul, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Cuman masalahnya ente yang milihnya eta. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa yashhaduna anna Allah ta'ala yahdi man yasha'u li dinihi wa yudhillu man yasha'u anhu. Dan mereka para ahli sunnah itu meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki untuk masuk ke dalam agamanya. Ya, tadi siang saya kedatangan dua orang, ya, sepasang suami istri, istrinya mu'allaf, baru masuk kakeknya Nasrani, bapaknya mulai tertarik pada Islam tapi asalnya Islam kejawen. Kemudian anaknya ini, ya, baru masuk Islam tapi Islamnya Islam yang benar, bukan Islam kejawen. Ada kejawen mah kan kecampur asimilasi atau akulturasi budaya Jawa. Sementara kalau Islam nu benar kan begitu. Islam nu benar ya salatnya 5 waktu, mun kejawen mah kajian untuk salat gitu. Nah, salat benar kan gitu. Nah, ini kejawen kan begitu. Nah, baru dia kenal Islam sampai nangis-nangis dia di depan saya, terharu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ketika baru dia mengenal Islam, mondokkeun budakna sampai lulus dan di pondok, terus lulus di pondok budak ya, di tengah-tengah perjalanan pulang baru lulus wisuda cedek ketabrak meninggal dunia. Tabrak meninggal dunia di tengah perjalanan dalam keadaan si budak teh berkeringat meninggal dunia, padahal sudah dimandiin berkeringat. Saya katakan insya Allah syahid yang seperti itu. Baru nuntut ilmu pulang-pulang, ya, masya Allah, pulang-pulang dari nuntut ilmu tabrakan. Nah, dari kejadian itulah dia hijrah macam orang. Dari yang tadinya mohon maafnya tidak menutup aurat jadi tutup aurat. Jilbabnya panjang segala macam seperti itu. Si bapak anaknya para kajul tadi. Si bapak nanti melihat kondisi anaknya yang begitu soleh, tiba-tiba dikasih hidayah oleh Allah jadi benar ketika anaknya meninggal dunia. Hidayah Allah kadang begitu. Ada hikmah di balik kejadian, anaknya soleh pisan, kematiannya begitu bagus, begitu kenalah hidayah orang tuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kehendak Allah, Pak, menghendaki dua orang tua tersebut itu jadi dapat hidayah. Ya. Saya dulu nggak begini Ustaz. Tampilan saya wah, bukan nama aurat kemana-mana segala macam berbalik belakang begitu. Tapi ketika anak saya meninggal dunia kondisinya begitu baik, begitu bagus seperti itu. Bahkan anehnya Ustaz katanya, ketika anak saya meninggal dunia banyak sekali yang mengantarkan, tapi nggak ada yang kenal orang, nggak ada yang dikenal. Ya, kata keluarga ibunya, ini keluarga ibu bukan, nggak kenal nih orang-orang siapa. Kata keluarga ayahnya, bukan, nggak kenal. Ini siapa? Ke orang-orang pondoknya, nggak kenal ini siapa. Tapi banyak yang nganterin, Pak. Dari sanalah dia kemudian ngebidik-bidik, musim kaget, ini siapa ini gitu. Mungkin tuh anak orang soleh nganterkeun ke malaikat lobaan. Kita nggak tahu kan. Gitu. Dari sana dia kemudian apa? Dapat hidayah. Kadang Pak, hidayah itu datangnya dari anak, melalui anak gitu. Hidayah itu datang kadang melalui teman, kadang melalui saudara, kadang melalui siapa, kadang melalui anak kecil. Allah SWT Maha Kuasa untuk memberikan hidayah sesuai dengan kehendak Dia. Ya, jadi Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah memberikan hidayah sesuai dengan kehendak. Maka bersyukur Pak, orang jadi muslim dari kecil dan kita pertahankan keislaman kita sekuat tenaga sampai akhir hayat
kita dengan keyakinan yang benar gitu. Wa yudhillu man yasha'u 'anhu, dan Allah itu menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dan la hujjata liman adallahu Allah 'alaihi. Enggak ada yang bisa berkutik kalau sudah Allah sesatkan, susah, enggak bisa dia untuk kembali kecuali Allah balikan lagi. Nah, ini yang penting. Harus benar-benar kita banyak memohon hidayah, dikuatkan di atas hidayah. Kenapa, Pak? Ada, mohon maaf, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ada orang namanya disebut Fahrul Razi, nama aslinya Rozianto, orang Malang, Pak, Ustaz terkenal, suka ngisi kajian di Masjid Agung besar. Ketika meninggalnya harus dikremasi karena ternyata 2 tahun sebelum kematiannya sudah murtad ke agama Hindu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Masih ngisi kajian, kayaknya masih ngisi kajian, cuman nggak ada yang tahu kecuali istrinya kalau dia sudah murtad. Ketika ditanya istrinya, kenapa ibu nggak bilang, itu udah pekerjaan dia, katanya. Allahu musta'an. Allah musta'an. Ini kisah nyata, ini viral sekarang kisah ini, Pak. Ketika meninggal dunia, dia dikremasi, dibakar sebagaimana orang Hindu dibakar. Bukan seorang muslim, naudzubillah, padahal ustaz. Makanya kita harus banyak apa? Nah, banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Karena kalau sudah Allah sesatkan, siapa yang bisa untuk kembali kepada hidayah? Enggak ada. Enggak ada yang bisa kembali ke hidayah kalau sudah sesatkan. Makanya ini penting banget kita untuk senantiasa mohon pada Allah berada di atas hidayah. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Qul falillahil hujjatul balighah, falau syaa lahadakum ajma'in." Katakanlah Allah memiliki hujjah yang balighah. Kalaulah Dia berkehendak, Dia berikan hidayah kepada kalian semuanya. Tapi kalau Allah enggak berkehendak, enggak akan dikasih hidayah. Karena memang Allah yang Maha berkehendak untuk memberikan hidayah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita Pak hanya bisa ngandelin nunjukin saja kan gitu, menyampaikan saja. Adapun yang ngasih hidayah siapa? Allah. Walau hatta istri dan anak kita hanya bisa ngingetin aja, sholat gitu kan, sholat segala macam, tauhid syirik segala macam sebenarnya. Hanya bisa mengingat agar hidayah Allah yang punya. Nah, ini harus senantiasa menjadi keyakinan di hati kita akan hidayah Allah Subhanahu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sana dikatakan Allah Ta'ala berfirman, wa qala walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Kalaulah kami berkehendak, kata Allah, la'atayna kulla nafsin hudaha, kami akan datangkan hidayah pada siapapun. Siapa saja, semuanya. Kata Allah SWT, walakin haqqal qawlu minni. Akan tapi sudah tetap ketetapanku atas dariku. Seperti apa? Artinya sudah Allah tetapkan siapa yang masuk Islam, siapa yang tidak. Siapa yang tetap di atas Islam, siapa yang telah keluar. Nauzubillah. Ya, jadi ini sesuatu yang misteri sekali. Masalah hidayah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa akan hal tersebut. Ya, sekali lagi kita harus banyak bermohon kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan tersebut. Bahkan andai kata kita memahami tentang besarnya harga atau nilai hidayah ini, saya kira ini jauh lebih kita pilih dibandingkan makan dan minum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati fil dunya wa fil akhirah." Dan Allah meneguhkan orang-orang beriman ya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tsabit, yaitu la ilaha illallah. Ini ya tentang keislaman kita, Bapak Ibu sekalian, ya, tentang hidayah yang ada pada kita. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sana
Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalqa bila hajatin ilaihim. Allah tuh kalau menciptakan makhluk itu enggak ada butuh sama makhluk tersebut. Kalau kita bikin sesuatu itu kita butuh pada sesuatu tersebut kan gitu. Mau kita pakai kan. Tapi kalau Allah menciptakan makhluk itu bukan berarti Allah butuh sama makhluk, enggak. Allah enggak butuh sama makhluk. Faja'alahum fariqain. Kemudian Allah menjadikan mereka itu dua kelompok. Ya, fariqan lin na'imi fadlan. Satu kelompok untuk mendapatkan nikmat dan keutamaan dari Allah, wa fariqan lil jahim 'adla. Dan satu kelompok itu untuk dimasukkan ke neraka jahim, ya, karena keadilannya. Wa ja'ala minhum ghawiyan wa rasyida. Dan Allah menjadikan dari mereka ada yang tersesat dan ada yang tertunjuki oleh hidayah. Wa syaqiyan wa sa'ida. Ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Ya, wa qariban min rahmatihi wa ba'ida. Ada yang dekat dari rahmatnya dan ada yang jauh dari rahmatnya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dia enggak bisa ditanya dari apa-apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alu, justru mereka lah yang akan ditanya dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Enggak bisa kita, ya Allah kenapa saya begitu? Enggak bisa. Justru kita yang akan ditanya oleh Allah karena Dia Maha Kuasa. Maharaja, gimana dia, gitu kan ya. Nah, kita nggak bisa, ya Allah, begini, ya Allah kenapa saya, ya Allah kenapa saya, kenapa harus saya. Dia itu nggak ditanya dengan apa yang ia lakukan, tapi kita lah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kita lakukan. Dia Maharaja, ya, punya kuasa penuh. Ya. Ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya lahul khalq wal amru, miliknya lah penciptaan dan juga perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah rabbul alamin. Al-A'raf ayat 54. Ini Masya Allah ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kama bada'ukum ta'ud, sebagaimana ia memulai kalian dengan penciptaan, kalian pula akan kembali kepada Dia. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimut thalal. Satu kelompok diberikan hidayah dan satu kelompok lagi tegak atas mereka kesesatan. Ditetapkan kesesatan atas mereka. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, kita masuk orang muslim, berarti dihidayahi atau tidak sama Allah? Dihidayahi. Ya, muslim, Masya Allah. Ya. Dihidayahi oleh Allah menjadi seorang muslim, harus kita syukuri. Cara syukur harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuntut ilmu, beramal saleh, nuntut ilmu, beramal saleh, taat pada Allah, itu bentuk syukur kita sebagai seorang muslim. Maka Nabi SAW saja yang maksum itu masih bagaimana? Kakinya masih sampai pecah-pecah ibadah kepada Allah. Ya. Afalam akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku ini jadi seorang hamba yang bersyukur? Kata Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa aman karena kita sudah menjadi muslim, akhirnya kita leha-leha, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau beramal soleh seperti itu. Akhirnya, naudzubillah, kalau misalkan cabut hidayah bagaimana? Siapa yang bisa menolong kita? Nggak ada. Oleh karenanya kita harus berjuang, ya, rajin menuntut ilmu, rajin mengamalkan ilmu sampai akhir hayat kita. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu kematian datang kepada kita. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini dijelaskan tentang satu hadis yang panjang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis banyak yang meriwayatkan, tapi yang paling terkenal adalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah berkata kepada kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau inilah yang as-shadiqul masduq. yakni sampai disebutkan as-shadiqul masduq. Ya, Rasulullah SAW itu kata Ibnu Mas'ud as-shadiqul masduq. Yang shadiq, yang benar, yang jujur dan yang dibenarkan. Ya. Perkataannya nggak mungkin dusta, nggak mungkin bohong. Ya, dan juga pasti berasal dari wahyu.
Apa kata Rasul? Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. Sungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu di perut ibunya berapa hari? 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian jadi segumpal daging 40 hari. Thumma yab'atsu Allahu ilaihi al-malak bi 4 kalimat. Kemudian diutuslah kepadanya satu malaikat menuliskan 4 perkara. Ya, nukaiti rizqihi, yaitu rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah rizkinya. Jadi kita di perut ibu kita, rizkinya akan segini, segitu. Sudah ditetapkan, dituliskan. Wa amalihi, amalnya. Kemudian selanjutnya wa ajalihi, ajalnya, kapan kita akan meninggal dan lain sebagainya. Wa syaqiyyun aw sa'idun, dan juga apa yang dituliskan, apakah kita akan masuk orang yang sengsara atau orang bahagia. Fawalladhi nafsi biyadihi, demikian yang jiwaku ada di tangannya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab. Fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amal ahli surga. Bayangkan, sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya 1 hasta. Ya. Tsumma yudrikuhu ma sabaqahu fil kitab. Kemudian datang padanya apa yang telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, takdir. Ya, mendahului dia, fayamalu bi'amali ahli nar. Maka dia pun beramal dengan amal ahli neraka di akhir hidupnya. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Terus tinggal ancelung ke surga gitu kan. Seperti itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Salah seorang di antara kalian beramal dengan amal ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan neraka itu enggak ada lagi kecuali hanya 1 hasta. Tsumma yudrikuhu ma sabaqa fil kitab. Kemudian apa yang telah tertulis di kitab itu mendahului dia, fayamalu bi'amali ahli jannah, maka dia beramal dengan amal ahli surga, fayadkhuluha, dia pun masuk ke surga. Masyaallah. Hadis Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita benar-benar ya akan apa? Kuasa Allah dalam memberikan hidayah kepada kita semua. Ada orang sudah beramal ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga sedikit lagi seperti itu, kemudian bagaimana? Dia melakukan amal ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Na'udzubillah. Kemudian ada orang yang beramal dari awal itu sudah bagus, jelek maksudnya, yaitu dengan amal ahli neraka, sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta. Sudah mau masuk neraka, ya, di akhir hayatnya itu. Kemudian sabaqa alaihi alkitab, yakni catatan yang ada dalam kitabnya itu mendahului dia pun beramal dengan amal ahli surga, fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam surga. Ya, makanya ketika ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, kaifa bil amal? Kalau kita sudah ditetapkan ke surga ke nerakanya, terus ngapain kita beramal? Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, i'malu, beramallah kalian semua, fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Setiap orang dimudahkan atas dasar apa penciptaannya. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah menjadi seorang muslim, dimudahkan untuk ilmu, dimudahkan ke majelis ilmu, dimudahkan untuk sholat, beramal saleh, menjauhi kesyirikan dan lain sebagainya, berarti muyassar, dimudahkan untuk ke surga. Makanya kalimat Nabi SAW, bagaimana? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia menuju ke surga. Artinya orang yang dimudahkan Pak untuk beramal saleh, dimudahkan untuk beramal sebagainya, dimudahkan bertaubat, dimudahkan untuk bertawadu, dimudahkan menjauhi keburukan, dimudahkan, berarti muyassar ke surga insyaallah. Pertahankan itu begitu. Ada orang-orang yang muyassar ke neraka, dimudahkan ke neraka, seperti orang kafir, orang munafik. Ini jelas dimudahkan ke neraka. Dan orang-orang yang su'ul khatimah, na'udzubillahi min.
Makanya nyambung nih dengan masalah sholat. Mereka yang mohon maaf meninggalkan sholat su'ul khotimah kebanyakan. Sementara mereka yang senantiasa mendirikan sholat, rajin berjamaah bagi laki-laki, berjalan kaki dia ke masjid atau dia berupaya untuk berjamaah, kepedulian terhadap sholatnya besar, itu kata Nabi SAW, maka dia akan menutup usianya dengan baik, yaitu husnul khatimah. Berarti muyassar, dimudahkan untuk husnul khatimah, dimudahkan untuk ke dalam surga. Demikian. Ya, kita bersyukur kepada Allah jika dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Masih ada waktu? Subuh masih lama? Insyaallah. Oh, enggak, ini yang isya. Tazan. Masuk isya kan? 7:05 masih ada waktu tadi. Baik. 2 menit lagi. Lumayan berarti. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini terakhir sebelum nanti masuk kita salat Isya, sesi tanya jawab. Nah, wa yashhadu ahlus sunnati wa ya'taqiduna anna al-khaira wasyarra wa naf'a wa dhurra bi qada'illahi wa qadarihi. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya kebaikan dan keburukan, manfaat dan madarat itu semuanya adalah ditetapkan oleh Allah dan ditakdirkan. Ya, la maraddalah, enggak ada yang bisa menolaknya, wala mahisa wala mahid wala mahida anha, wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbuhu, walau jahila al-khalqa yafa'ul mar'a bima lam yaktub Allahu lam yaqdiru alaihi, walau jahilu an yadurruhu bima lam yaqdihi Allahu lam yaqdiru. Masyaallah. Jadi sekalipun orang mau memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah enggak menghendaki, enggak dicatatkan enggak ditakdirkan itu sampai pada kita manfaat, enggak akan sampai hari kiamat enggak akan sampai. Ya, enggak akan sampai. Tetangga saya itu membantu untuk menjualkan tanah ke perusahaan, melelang meser tanah kan itu ya, tanah sawah maklar. Dia maklar. Itu udah deal Pak, Masya Allah, akan berapa puluh juta dia dapat gitu ya, besoknya meninggal Pak, nggak sempat untuk dapat uang itu, nggak sempat, besoknya meninggal. Wallah, itu manfaat mau sampai kepada dia kan, mau sampai itu uang kepada dia, belum sempat sampai uang Pak, sudah keburu meninggal. Ya, kalau Allah tidak menghendaki itu sampai manfaat, nggak bisa. Begitu pula madarat. Begitu pula bahaya, madarat. Kadang orang terlalu sian dengan apa yang masih ada di pikirannya, suudzon kepada Allah. Belum apa-apa sudah sian. Padahal kalau misalkan Allah nggak menghendaki madarat itu terjadi itu nggak akan terjadi. Kalau Allah nggak menghendaki madarat terjadi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala paling nggak suka sama orang yang nggak optimis. Allah nggak suka. Allah tuh nggak suka sama yang pesimis dan menggantungkan kejadian pada sesuatu. Kemudahan cak-cak terjadi keluar. Nggak suka, syirik kata Allah SWT. Kenapa? Dia mengaitkan kejadian pada sesuatu. Nggak boleh. Harusnya kan dikembalikan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia maju aja, nggak ada urusannya dengan cak-cak gitu. Gitu ya. Sebelum misalkan kumaha tong keluar verbo cara besi naon gitu kan. Nah, Allah nggak suka, itu kesyirikan kata Nabi SAW. Tiara itu syirik, tiara itu keyakinan mitos-mitos syirik kata Nabi SAW. Karena Allah nggak suka yang seperti itu. Masa ya kejadian di sini? Semua itu atas takdir saya gitu ya, gitu kan. Semua itu atas ketentuan saya, takdir saya. Aina ku ente dikaitkan ke sesuatu, nggak suka Allah malah gitu. Makanya disebutnya apa? Syirik kan. Foto murah jika di sinetron. Murah foto, terjadi apa ini kepada anak saya, pada suami saya. Di ajaran terbalik orang ketilutik. Sinetron, ya kan? Di ajaran syirik Pak itu, tiara namanya, mengaitkan kejadian madarat kepada sesuatu. Ya, nggak boleh, kita punya keyakinan begitu. Ya, demikian, hati-hati. Namun lewat jembatan Gunung Lakson. Ini sudah namun teng lakson bisa kumaha
Namun misalkan nabrak kucing kudu kumaha? Fisik, gitu, segala macam. Banyak sekali keyakinan-keyakinan tidak berdasar. Yang sebenarnya itu adalah bagian daripada tiaroh. Merasa hal hari tiaroh. Karena sesuatu. Dan ini bentuk kesyirikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa yang sudah Allah tetapkan pasti terjadi. Yang tidak Allah tetapkan untuk kita tidak akan terjadi. Makanya benar iman kepada orang beriman yang kagak itu ujiannya gede, Pak. Ya kan? Banyak orang yang nabi kun kok nyakar-nyakar ketika ada yang meninggal dunia dari yang dia sayangi, dia cintai. Wah, nabi kun kemana? Ugur-ugur kun pingsan segala macam. Karena Pak kurang iman terhadap rukun yang keberapa? Keenam. Ya kan? Agarnya kita masuk kalau begitu. Itu yang bisa disampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya Bapak Ibu. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.